Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di masjid ini setelah sama-sama menunaikan salat maghrib berjamaah. Dan sambil menunggu masuknya waktu salat isya, kita akan lanjutkan kembali pembahasan rutin tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam hari ini kita akan mengangkat dua kisah yang terjadi setelah perang Bani Mustalik. Peristiwa ya, atau dua kisah yang terjadi setelah peristiwa perang Bani Mustalik. Perang Bani Mustalik telah kita sampaikan secara ringkas pembahasannya pada pertemuan sebelum ini. Perang ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Rasulullah membawa pasukan menyerang kabilah Bani Mustalik yang diketahui sedang mengadakan persiapan untuk menyerang kota Madinah. Rasulullah mendahului mereka, kemudian menyerang mereka secara tiba-tiba. Dan pada waktu itu Allah memberikan kepada Rasulullah dan para sahabatnya kemenangan. Mereka mendapatkan ghanimah yang banyak, mereka mendapatkan harta rampasan perang yang banyak, dan musuh tidak bisa memberikan perlawanan yang berarti. Nah, dua kisah yang akan kita sampaikan malam hari ini terjadi setelah selesai semua itu. Kisah pertama adalah kisah tentang turunnya surat Al-Munafikun. Kisah tentang turunnya surat Al-Munafikun ini terjadi dalam perjalanan pulang. Jadi Rasulullah belum sampai di Madinah, terjadilah kisah ini. Kisah ini bermula dari ketika Rasulullah dan para sahabat mereka tinggal sementara waktu di tempat musuh. Dan ini sebagaimana kebiasaan Rasulullah pada umumnya. Beliau kalau sudah mengalahkan satu kaum atau sudah memerangi satu kaum, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak akan langsung pulang. Beliau akan mengajak para sahabat beliau tinggal di tempat musuh selama 3 malam. Contohnya kayak perang Badar, setelah berhasil mengalahkan musuh, Rasulullah dan para sahabat tinggal di Badar selama 3 malam. Dan ini kebiasaan Rasulullah. Terulang di peristiwa-peristiwa berikutnya, di perang-perang berikutnya. Nah, pada waktu itu begitu juga sama Rasulullah dan para sahabat mereka tinggal dulu di kampung Bani Mustalik selama 3 malam.
Lalu di satu hari dari hari-hari tersebut terjadi adu mulut antara dua orang. Yang pertama bernama Jahja Al-Ghifari. Orang pertama namanya Jahja Al-Ghifari. Yang kedua namanya Sinan Al-Juhani. Yang pertama Jahja, yang kedua Sinan. Mereka berdua pada waktu itu tiba-tiba adu mulut. Jadi entah ada masalah apa, tiba-tiba mereka berdua langsung adu mulut. Mereka ribut satu sama lain. Ketika dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Sinan berteriak ke arah para sahabat yang berada tidak jauh dari sana. Ya ma'syarul ansor, wahai sekalian orang-orang ansor. Wahai sekalian orang-orang ansor. Sinan teriak, wahai sekalian orang-orang ansor. Sinan sendiri bukan orang ansor. Sinan sendiri bukan orang ansor. Ketika mendengar Sinan teriak seperti itu, maka Jahja menyahut, ya ma'syarul muhajirin, wahai sekalian orang-orang muhajirin. Jadi saling balas. Jahja sendiri bukan termasuk dari sahabat-sahabat muhajirin. Jadi mereka saling membahas, ya ansor, wahai orang-orang ansor, ya ma'syarul muhajirin. Mereka teriak satu sama lain memanggil orang-orang ansor, satunya lagi memanggil orang-orang muhajirin. Pada waktu mereka teriak seperti itu, ternyata Rasulullah mendengar. Maka Rasulullah langsung menegur mereka. Abida'wal jahiliyati wa ana baina azhurikum. Apakah panggilan jahiliyah seperti ini sementara aku ada di tengah-tengah kalian? Rasul langsung tegur. Rasul langsung tegur mereka. Ya. Dan Rasulullah melihat dua orang ini, meskipun yang disampaikan, yang diserukan adalah nama-nama syar'i, tetapi yang diinginkan adalah sesuatu yang sifatnya jahiliyah, sesuatu yang sifatnya kesukuan, ngajak ribut, melibatkan suku ini dan suku itu. Sementara Islam melarang dari perbuatan yang seperti ini. Maka pada waktu itu Rasulullah tegur mereka, kalian memanggil dengan panggilan jahiliyah, kalian melakukan sesuatu dari sifat-sifat jahiliyah, sementara aku ada di tengah-tengah kalian. Dan memang di antara tugas Rasulullah, beliau memperbaiki akhlak umat. Di antaranya adalah memperbaiki akhlak umat dengan cara mengikis sifat-sifat jahiliyah. Seperti apa? Mengajak orang-orang menghidupkan jiwa kesukuan, fanatisme kesukuan untuk ribut satu sama lain. Nah, kata Rasulullah, da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan yang kayak begitu. Jangan lakukan lagi. Itu sesuatu yang busuk sifatnya. Karena memang Islam mengikis yang seperti ini. Mengikis perilaku-perilaku jahiliyah. Nah, dari sini kita bisa lihat bukti bahwasanya Rasulullah, beliau anti terhadap hal-hal yang sifatnya rasis, kesukuan, etnis, atau yang model seperti itu. Jadi mengajak orang sebagiannya untuk ribut dengan sebagian yang lainnya atas dasar kesukuan, kekabilahan, etnisitas. Padahal mereka sama-sama muslim. Mereka sama-sama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dauha, tinggalkan yang kayak gitu. Ini sesuatu yang busuk. Ini sesuatu yang gak enak. Maka para sahabat pun pada waktu itu yang awalnya terpatik, ketika dipanggil dengan panggilan seperti itu,
mereka pun kemudian menjadi reda dan padam. Mereka menjadi sadar. Ya, mereka pun menjadi sadar. Nah, peristiwa ini ternyata terdengar ke telinga pemimpin orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang munafik, dan teman-temannya sesama munafikin, mereka ikut serta dalam perang Bani Mustalik. Mereka berangkat perang, dan waktu itu masih di tempat. Jadi ketika terjadi peristiwa yang tadi kita sampaikan, mereka mendengar, terlebih pemimpin mereka Abdullah bin Ubay bin Salul. Fagodaba, ketika mendengarkan cerita seperti itu, maka marah Abdullah bin Ubay, marah pemimpin orang-orang munafik ini. Dan ketika marah seperti itu, dia ini marah sambil ngomel-ngomel di hadapan sebagian orang, di hadapan sebagian kaum. Nah, di tengah orang-orang yang ada di sekitar itu ada sahabat Zaid bin Arqam. Kita ulangi. Jadi pemimpin orang munafik Abdullah bin Ubay gak terima, marah-marah, ngomel-ngomel di tengah-tengah orangnya, di tengah-tengah orang munafikin, di tengah-tengah sebagian orang yang ada di sekitar situ. Di antara yang ada di situ adalah sahabat yang bernama Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Zaid bin Arqam ini umurnya masih belasan tahun, masih remaja. Mungkin sekitar 15 atau 16 tahun. Masih remaja. Ada tidak jauh dari tempat itu, mendengar dengan jelas apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Ubay. Mendengar kalimat-kalimat omelan dari Abdullah bin Ubay. Kata Abdullah bin Ubay, awaqad fa'aluha, apakah mereka melakukan yang seperti itu? Maksudnya Rasulullah dan para sahabat muhajirin. Apakah mereka melakukan seperti yang diceritakan itu? Menyeru berhenti, diam, gak usah diteruskan. Qad nafaruna wa katharuna fi biladina. Sungguh mereka itu, Rasulullah dan sahabat-sahabatnya muhajirin, mereka telah mengajak kita berangkat perang. Mereka telah banyak datang ke negeri kita. Wallahi, demi Allah, ma nahnu wahum illa kama qala al-awwal. Demi Allah, apa yang mereka lakukan itu seperti yang dikatakan oleh orang-orang dahulu, sammin kalbak yakulka, ya, gemukkan anjingmu, dia akan memakanmu. Maksudnya apa? Abdullah bin Ubay gak terima ketika terjadi perselisihan seperti itu, lalu tiba-tiba oleh Rasulullah dihentikan, dipadamkan, tidak didudukkan. Abdullah bin Ubay pengen itu semuanya diselesaikan. Yang satu begini, yang satu begitu, dibiarkan dan diselesaikan. Tiba-tiba Rasulullah meredakannya, menghentikannya. Abdullah bin Ubay nggak terima. Dia merasa orang-orang muhajirin berlaku tidak adil kepada mereka, penduduk setempat, penduduk Madinah, yaitu orang-orang Ansor. Jadi katanya, ini kayak yang dikatakan zaman dahulu, gemukkan anjingmu, dia akan memakan engkau. Dia akan memakan dirimu sendiri. Maksudnya apa? Rasulullah dan para sahabat muhajirin sudah ditampung, sudah dikasih tempat, dibantu secara ekonomi, kemudian dikasih persahabatan, dikasih keamanan dan seterusnya. Sekarang malah begini. Malah apa? Malah tidak menyelesaikan masalah yang ada antara orang-orang yang tadi ribut. Jadi dia merasa nggak adil. Apa yang Rasulullah lakukan nggak adil. Ini adalah perbuatan yang tidak tahu terima kasih. Sudah dibaikin malah begitu.
Lalu kata Abdullah bin Ubay, "Ama wallahi la in roja'na ilal madinati la yuhrijannal a'azzu minhal azal." Demi Allah, kalau kita nanti sampai ke Madinah, orang-orang mulia di antara kita betul-betul akan mengusir orang-orang rendahan di antara kita. Maksudnya apa? Orang-orang Madinah, penduduk setempat, warga lokal akan mengusir orang-orang pendatang. Maksudnya Rasulullah dan para sahabat muhajirin. Ini kata Abdullah bin Ubay. Kemudian setelah itu masih ngomel, masih mengeluarkan kata-kata yang gak enak. Kata Abdullah bin Ubay kepada orang-orang yang ada sekitarnya, "Hadza ma fa'altum bi anfusikum." Ini buntut akibat yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan, ini akhirnya, ini akibatnya. Ahlaltumuhum biladakum, kalian telah mempersilakan mereka menempati negeri kalian. Maksudnya apa? Kalian telah mengundang orang-orang itu, Muhammad dan sahabat-sahabatnya, datang ke negeri kita, mempersilakan mereka datang dan tinggal di sini. Wa qasamtumuhum amwalakum, dan kalian telah berbagi harta dengan mereka. Dan lihat sekarang mereka yang datang, mereka memperlakukan kita seperti ini. Wallahi law amsaktum anhum ma biaidikum latahawwalu ila ghairi darikum. Demi Allah, kalau dulu misalkan, kalau dulu kalian menahan harta-harta kalian, tidak memberikan kepada mereka yang datang ke negeri kita, para muhajirin itu, niscaya mereka nggak akan datang ke tempat kita. Kalau dulu kan tidak mempersilahkan mereka datang ke tempat kita, niscaya mereka nggak akan datang ke tempat kita, pasti ke tempat lain. Ini dengan lancangnya Abdullah bin Ubay berkata kepada orang-orang. Jadi terlihat bagaimana kejengkelan dan kebenciannya terhadap Rasulullah dan sahabat-sahabat muhajirin. Jadi Abdullah bin Ubay memandang Rasulullah nggak berbuat adil. Rasulullah tidak mendudukan permasalahan. Rasulullah tidak membela orang-orang Ansor, malah apa? Meredakannya, menutupnya, menekannya. Padahal tadi itu sudah panas. Itu perlu diselesaikan, tapi malah apa? Ditekan, dihilangkan. Ini enggak memecahkan permasalahan, dan ini adalah perbuatan enggak adil kepada kita orang-orang Ansor, penduduk negeri Madinah. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul sendiri aslinya orang Madinah. Aslinya orang Madinah, maka dia berkata seperti itu. Nah, apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Ubay ini dilaporkan oleh Zaid bin Arqam kepada Rasulullah. Jadi Zaid bin Arqam yang mendengar omongan Abdullah bin Ubay gak terima. Akhirnya datang ke salah satu pamannya. Pamannya yang dimaksud bernama Abdullah bin Rawaha. Dilaporin ke Abdullah bin Rawaha apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena bagaimanapun Zaid meskipun masih muda, paham dan ngerti maksud ucapan Abdullah bin Ubay itu. Dan Abdullah bin Ubay waktu itu adalah seorang laki-laki yang sudah cukup berumur. Dulu sebelum datang Islam ke Madinah, dia menjadi salah seorang tokoh yang dihormati. Sampai kemudian datang Islam, lalu hijrahlah Rasulullah. Penduduk Madinah masuk Islam dan menghormati dan memuliakan Rasulullah daripada Abdullah bin Ubay. Jadi Abdullah bin Ubay nggak terima. Mulai saat itu nggak suka dengan Rasulullah. Dilaporkan oleh Zaid kepada Rasulullah melalui paman beliau Abdullah bin Rawaha. Ketika disampaikan kepada Rasulullah yang waktu itu sedang berada di tempatnya, di kemahnya, di sisi Rasulullah ada sahabat Umar.
Maka ketika mendengarkan cerita seperti itu, laporan seperti itu, Umar berkata kepada Rasulullah, "Mur Abbad ibn Bishr falyaktulhu." Wahai Rasulullah, suruhlah Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr ini salah satu algojo Rasulullah. Jadi ingat, Rasulullah itu punya beberapa orang sahabat yang menjadi algojo beliau. Maksudnya algojo, kalau ada musuh yang harus dihukum mati, orang-orang inilah yang menghukum mati, yang memancung, menebasnya. Dan ini kita dapati beberapa kali Rasulullah memerintahkan supaya musuh ini dihukum mati, atau tawanan perang ini dihukum mati. Nah, yang melakukannya sahabat-sahabat tertentu, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair ibn al-Awwam, kemudian Abbad bin Bishr al-Ansari, ya. Termasuk di antaranya juga adalah Umar bin Khattab. Ada beberapa nama lain, tapi itu di antara nama-nama yang terkenal. Kata Umar, wahai Rasulullah, suruhlah Abbad bin Bishr, hukum mati orang itu, Abdullah bin Ubay. Kenapa? Karena omongannya itu betul-betul lancang, gak sopan, betul-betul merendahkan Rasulullah. Maka Rasulullah ketika mendengar saran dari Umar, Rasulullah berkata, "Fa kaifa ya Umar idza tahaddan nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabah." Bagaimana wahai Umar jika orang-orang nanti bicara, mereka berkata bahwa Rasulullah, bahwa Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya? Apa maksudnya? Abdullah bin Ubay itu kan tadi kita sebutkan dia seorang munafik. Yang namanya munafik itu kafir, tapi pura-pura masuk Islam. Jadi secara zahir Islam, Muslim, sholat, ikut jihad, ikut saum, pakai baju dan segala sesuatunya sama kayak sahabat-sahabat yang lainnya. Maksud Rasulullah apa? Kalau misalkan sekarang kita hukum mati itu Abdullah bin Ubay, orang-orang nanti akan mengatakan Muhammad dulu telah membunuh sahabatnya sendiri. Maksudnya sahabat ini siapa? Orang Islam sendiri. Meskipun kita tahu ini orang munafik, tapi kan segala sesuatu diukur dari zahirnya. Jadi kata Rasulullah, apa pendapatmu wahai Umar? Bagaimana menurutmu wahai Umar kalau nanti orang-orang bilang Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri, orang Islam sendiri? Maka ini menjadi teguran untuk Umar. Sehingga pada waktu itu Rasulullah memilih untuk menyiapkan pasukan pulang segera. Biasanya Rasulullah 3 hari baru pulang. Ini ketika mendengar cerita seperti itu, ada omongan gak enak dari Abdullah bin Ubay, Rasulullah perintahkan supaya pasukannya siap-siap, kita pulang sekarang. Ya, kita pulang sekarang. Dan ini sesuatu yang gak biasa. Ini sesuatu yang gak biasa. Dan ini Rasul lakukan untuk meredam. Jangan sampai permasalahan itu semakin lama semakin besar, kemudian muncul dan membuat para sahabat kasakusuk. Jadi beliau perintahkan para sahabat untuk kita pulang sekarang. Siap-siap kita pulang sekarang. Maka mereka pun bersiap-siap dan mereka pun berangkat pulang. Nah, pada waktu itu ada salah seorang sahabat Ansor melihat ini sebagai sesuatu yang enggak biasanya. Sahabat yang dimaksud namanya Usaid bin Hudair. Usaid kemudian dalam perjalanan pulang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, enggak biasanya engkau pulang di waktu seperti ini. Maka kata Rasulullah, awama balagoka ma qala sahibukum, tidakkah engkau mendengar, tidakkah sampai kepadamu omongan salah seorang di antara kalian? Kata Usaid, apa itu? Siapa itu? Apa yang dikatakan orang itu? Kata Rasulullah, za'ama annahu in roja'a ilal Madinah la yuhrijannal a'azzu minhal azal. Abdullah bin Ubay telah mengatakan bahwasanya kalau kita sampai di Madinah,
maka orang-orang mulianya akan mengusir orang-orang hinanya. Maka Usaid, sahabat Ansor ini kaget. Usaid tahu siapa Abdullah bin Ubay. Dan Usaid sebagai orang Ansor yang beriman kepada Rasulnya, bukan orang munafik, ngerti maksud ucapan itu, kaget. Kemudian berkata kepada Rasulullah, wa fa anta ya Rasulullah tuhrijuhu minha in syi'ta. Wahai Rasulullah, engkaulah yang berhak mengusir orang itu kalau sampai di Madinah nanti. Ya. Demi Allah, engkaulah orang yang mulia, sedangkan dia Abdullah bin Ubay orang yang hina. Jadi Usaid langsung membela Rasulullah dan gak terima dengan omongan Abdullah bin Ubay itu. Lalu kata Usaid kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, maafkan dia, berlemah lembutlah kepada Abdullah bin Ubay. Demi Allah, orang ini, dia ini adalah orang yang sakit hati terhadap engkau. Dulu sebelum engkau datang, dia ini sudah hendak diposisikan oleh orang-orang Madinah sebagai pemimpin mereka. Lalu mereka masuk Islam dan engkau datang ke sini. Dia kemudian sakit hati, merasa ada yang direbut. Paham ya maksudnya ya? Paham maksudnya? Jadi Abdullah bin Ubay itu merasa haknya itu diambil. Hak apa? Hak memimpin. Kan sudah kita sampaikan berkali-kali, kepemimpinan, posisi, jabatan itu syahwat. Ada orang-orang tertentu yang mereka itu sangat bernafsu untuk punya itu. Nah, contohnya Abdullah bin Ubay. Dia sudah digadang-gadang bakal menjadi pemimpin di kota Madinah. Ternyata takdir berkata lain, orang-orang Madinah masuk Islam. Dan kemudian menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin mereka. Dan memang tugas Rasulullah itu ada dua. Sekedar mengingatkan hadirin jamaah sekalian, tugas Rasulullah itu ada dua. Yang pertama, menyampaikan risalah. Ini insya Allah kita paham semua. Tapi tugas yang kedua, jangan sampai lupa, tugas Rasulullah yang kedua adalah memimpin umat, mengarahkan umat, menunjuki umat mana yang benar, mana yang salah. Ini tugas kedua Rasulullah. Artinya para sahabat sudah pasti mereka akan menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin mereka. Karena Rasulullah adalah utusan Allah. Allah menurunkan agama melalui beliau. Allah menjadikan Rasulullah sebagai manusia yang mengarahkan mereka umat Islam, para sahabat waktu itu. Mana yang harus dilakukan, mana yang gak boleh. Mana yang harus ditempuh, mana yang harus ditahan. Jadi sudah otomatis. Nah, Abdullah bin Ubay gak paham tentang itu dan merasa haknya sebagai seorang calon pemimpin direbut oleh Rasulullah. Sehingga karena merasa seperti itu gak suka sama Rasulullah, benci kepada Rasulullah, menyimpan dendam di dalam dadanya kepada Rasulullah. Tetapi ketika Rasulullah menang perang Badar, dia merasa kalau tetap memusuhi, menampakkan permusuhan kepada Rasulullah ini nggak akan benar. Maka dia pura-pura masuk Islam. Jadi bayangkan orang yang benci tapi nggak berani, takut, khawatir nanti gimana-gimana, akhirnya pura-pura masuk Islam. Nah, inilah hakikat Abdullah bin Ubay. Sehingga kemanapun dia berada, dia akan selalu membawa dendamnya, permusuhannya terhadap Rasulullah. Meskipun secara zahir dia Muslim. Paham ya? Mungkin sebagian kita pernah mendapatkan atau menyaksikan, atau mungkin pernah jadi yang kayak begini. Kita nggak suka sama seseorang. Ketika kita nggak suka sama seseorang, ketidaksukaan kita itu terus ke bawah. Atau pernah melihat ada orang gak suka kepada kita, kelihatan. Nah, ketidaksukaan itu, kebencian itu, permusuhan itu selalu dibawa kemana-mana.
termasuk oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka ketika ada sesuatu yang seperti itu, ini dijadikan celah untuk menyerang Rasulullah. Nanti kalau kita sampai di Madinah, orang-orang mulia kita akan mengusir orang-orang hinanya, orang-orang rendahannya. Maksudnya Rasulullah dan sahabat-sahabat Muhajirin. Dibela oleh Usaid. Wahai Rasulullah, demi Allah, engkaulah yang mulia, sementara dia yang hina. Engkaulah yang akan mengusir dia kalau sampai ke kota Madinah nanti. Tapi memang Rasulullah menahan itu, mencegah hal itu, menyuruh sahabat Usaid untuk tidak melakukan hal itu, udah biarkan. Dan memang Usaid sendiri paham kenapa Abdullah bin Ubay bisa seperti itu. Abdullah bin Ubay ini sakit hati karena haknya telah diambil oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah sebagai pemimpin menetralkan masalah itu. Menetralkan masalah itu, tidak mengangkatnya, tidak membesar-besarkannya. Tapi apa? Menetralkannya. Dengan cara apa? Dengan cara bawa pulang sekarang. Kita pulang sekarang. Sehingga para sahabat pada waktu itu dengan pulang pada saat itu, mereka fokus mereka, kemudian perhatian mereka itu larut dalam apa? Dalam lelah dan capek di perjalanan pulang. Karena dari Bani Mustalik ke Madinah lumayan jauh. Jadi oleh Rasul dibikin netral. Dia apa? Ditutup, dirapatkan. Jangan sampai masalah ini membesar, akhirnya membuat apa? Membuat terpecah mereka. Membuat para sahabat nggak terima, membuat para sahabat emosi. Rasul perintahkan mereka pulang, kita pulang sekarang. Siap-siap kita pulang, berkemas-kemas kalian, kita pulang sekarang. Jadi mereka apa? Sibuk dengan berkemas-kemas, sibuk dengan perjalanan pulang. Dan ini termasuk diantara kecerdasan Rasulullah. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Ingat, yang namanya kepemimpinan itu tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Setiap kita adalah pemimpin, betul, pemimpin bagi diri kita dan keluarga kita. Tetapi untuk memimpin banyak orang, ini tidak setiap kita mampu dan bisa. Tidak setiap kita bisa melakukan hal itu. Makanya kepemimpinan itu bukan perkara yang sepele. Tidak setiap orang bisa menjadi pemimpin atas sebagian orang. Dia bisa menjadi pemimpin bagi dirinya dan bagi keluarganya, tapi bagi sebagian orang belum tentu. Nah, Rasulullah pada waktu itu melihat cara untuk menetralkan situasi, meredam emosi yang mulai muncul di tengah-tengah sahabat dengan cara apa? Pulang, melakukan perjalanan kembali ke Madinah. Dan ternyata ini cara yang efektif. Para sahabat sibuk berkemas-kemas, mereka sibuk memforsirkan diri, pikiran dan fisik mereka untuk menempuh perjalanan menembus gurun pulang ke Madinah. Nah sekarang bagaimana dengan Abdullah bin Ubay? Abdullah bin Ubay ternyata baru tahu belakangan ketika mereka jalan pulang, baru tahu ucapannya itu sudah dilaporkan kepada Rasulullah. Maka Abdullah bin Ubay sebagaimana seseorang yang menyimpan sifat pengecut dan penakut, segera tergopoh-gopoh mencari Rasulullah. Lalu setelah bertemu dengan Rasulullah bersumpah atas nama Allah, demi Allah wahai Rasulullah, ma qultu ma qala. Ya. Kata Abdullah bin Ubay, demi Allah wahai Rasulullah, aku enggak mengucapkan apa yang dikatakan oleh Zaid. Aku tidak mengucapkan apa yang dilaporkan oleh Zaid. La takallamtu bi, aku enggak ngomong kayak begitu. Aku enggak ngomong kayak begitu. Bayangkan bersumpah pakai nama Allah untuk berbohong. Makanya hati-hati. Kalau kita lihat yang kayak begini, kita dapati memang salah satu sifat orang-orang munafik itu berbohong.
Dan kemudian apa? Bersumpah untuk melegalkan kebohongannya. Bersumpah dengan nama Allah. Bersumpah dengan nama Allah, tidak berkata-kata seperti itu. Tidak mengucapkan apa yang dilaporkan oleh Zaid bin Arqam. Nah, sahabat Ansor yang lain pun ketika melihat Abdullah bin Ubay telah bersumpah seperti itu, mereka segera berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asa an yakunal gulamu qad auhama fi hadithi." Wahai Rasulullah, bisa jadi anak kecil itu, maksudnya Zaid bin Arqam, dia keliru ketika melaporkan kepadamu. Dia keliru menangkap apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay. Lam yahfaz ma qala ar-rajul. Jadi mereka menguatkan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Ubay. Wahai Rasulullah, bisa jadi anak itu salah melaporkan apa yang dia dengar. Salah mendengar dan mencerna apa yang dia dengar. Dan Rasulullah pun kemudian mengiyakannya. Fasaddaqahu. Rasulullah pun membenarkan apa yang disampaikan oleh sebagian sahabat itu. Nah, bagaimana dengan Zaid? Bisa kita bayangkan Zaid menjadi pihak yang merasa disalahkan. Zaid mendengar omongan Abdullah bin Ubay itu dengan kedua telinganya dan sadar serta paham apa yang diucapkan. Ternyata Rasulullah lebih memilih menerima ucapan Abdullah bin Ubay dan sebagian sahabat Ansor, sehingga Zaid merasa disalahkan. Padahal jelas dengarnya, jelas dan paham apa yang dia dengar. Kata Zaid, fa asobani hammun lam yusibani mislahu qattu. Maka segera menimpaku kesedihan yang aku belum pernah mendapati kesedihan seperti itu. Bayangkan hadirin, Zaid ini anak remaja. Bayangkan kita dulu remaja, disalah-salahkan oleh kaum kita. Dalam satu riwayat dimarahin sama pamannya, "Wahai Zaid, apa maumu melapor-lapor kayak begitu? Engkau pengen Rasulullah berkata begini begitu?" Disalah-salahin. Apalagi yang dilaporkan tokoh masyarakat. Jadi ketika dengar sumpah dari Abdullah bin Ubay, lalu para sahabat sebagainya membela, membenarkannya, Rasulullah pun menerimanya. Zaid yang kena getahnya, "Kamu maksudnya apa? Apa bilang kayak gitu ke Rasulullah? Ngelaporin apa kamu?" Jadi Zaid sebagai seorang remaja disalahkan oleh kaumnya, oleh orang-orang yang ada sekitarnya. Mungkin kita pernah merasakan ya, waktu dulu zaman remaja, kelas 3 SMP, kelas 1 SMA, kita yakin ini ternyata apa? Disalahin sama orang-orang. Enggak kayak gitu, salah, keliru, coba pakai mata yang benar, coba lihat lagi. Maksudnya non. Kita kan pasti down, kena mental. Jadi bayangkan Zaid sebagai seorang remaja waktu itu di posisi seperti itu. Dimarahin, diomelin oleh orang-orang, oleh kaumnya. Maka Zaid pun merasa sedih. Dan beliau pun menjadi apa? Gundah, terbawa selama perjalanan itu. Sampai kemudian Rasulullah berhenti, mereka istirahat. Lalu di malam ketika mereka istirahat, tiba-tiba Allah turunkan surat Al-Munafikun ayat 1 sampai 8. Ayat 1 sampai 8. Bisa dicek nanti di surah Al-Munafikun, baca terjemahannya ayat 1 sampai 8. Idza ja'akal munafikuna sampai ayat yang berbunyi la yuhrijannal a'azzu minhal adzal. Turun ayat itu di malam hari kepada Rasulullah. Lalu keesokan harinya ketika selesai sholat subuh, Rasulullah membacakan 8 ayat ini kepada para sahabat. Kemudian menyuruh salah seorang sahabat untuk apa? Membacakan ayat ini kepada Zaid bin Arqam secara khusus. Enggak berhenti di situ. Rasulullah setelah itu mencari Zaid. Kemudian ketika mendapati Zaid, Rasulullah tersenyum kepada Zaid di hadapan Zaid. Dan tentu saja apa yang Rasulullah lakukan itu membesarkan hati Zaid yang sebelumnya, bayangkan sebelumnya selama perjalanan gundah,
sedih, merasa disalahkan, merasa menjadi orang yang enggak dipahami, diomeli oleh orang-orang tua yang ada sekitarnya. Jadi Rasulullah sendiri yang datang, tersenyum kepada Zaid, kemudian berkata kepada Zaid, bukan hanya tersenyum Rasul, tapi berkata kepada Zaid, innallaha qad saddaqak, wahai Zaid, sesungguhnya Allah telah membenarkan ucapanmu. Bayangkan seorang remaja setelah disalah-salahkan oleh kaumnya, Allah bela, Allah telah membenarkanmu wahai Zaid. Maka nggak bisa dibayangkan bagaimana kebahagiaan Zaid pada waktu itu. Allah yang menjadi pembelanya di hadapan kaumnya. Kita aja kalau misalnya disalah-salahkan oleh orang-orang sekitar kita, tiba-tiba ada satu orang misalnya, satu tokoh, misalnya Pak Kades atau salah satu sesepuh kita ngebela kita, kita senangnya luar biasa. Ini Allah yang membela Zaid. Innallaha qad saddaqak, sesungguhnya Allah telah membenarkan dirimu wahai Zaid, telah membelamu wahai Zaid. Ucapan itumu benar, ucapanmu benar, ucapanmu sebagaimana yang engkau katakan benar. Dan jelas di ayat-ayat yang turun itu terpampang pembelaan dari Allah dan pernyataan dari Allah bahwa yang berdusta adalah siapa? Abdullah bin Ubay. Nah, bayangkan posisi Zaid. Kita break dulu sholat isya. Setelah sholat isya kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kita lanjutkan lagi. Tadi sebelum sholat isya telah kita sampaikan kisah pertama. Dan ini sekali lagi kisah yang tadi kita sampaikan terjadi dalam perjalanan pulang dari Bani Mustalik. Jadi belum sampai di Madinah terjadi peristiwa yang tadi kita sebutkan. Sekarang kita akan lihat kisah kedua. Kisah kedua ini juga sama. Ini terjadi dalam perjalanan pulang menuju Madinah, atau mungkin terus berlangsung sampai mereka sudah tiba di Madinah. Kisah yang kedua ini adalah kisah tentang tersebarnya berita bohong. Tersebarnya berita bohong bahwa Aisyah radhiyallahu anha telah berzina. Kisah ini sekali lagi masih dalam perjalanan yang sama. Mereka dalam perjalanan menuju kota Madinah. Kemudian tiba di Madinah dan tersebarlah berita dusta, berita bohong tentang Aisyah. Bagaimana kisahnya? Maka secara ringkas kita sebutkan, termasuk diantara kebiasaan Rasulullah, beliau kalau mengadakan perjalanan jauh, safar, beliau mengundi di antara istri-istri beliau siapa yang ikut dalam perjalanan itu. Jadi waktu itu Rasulullah punya beberapa orang istri. Nah, istri-istri Rasulullah itu diundi siapa yang bakal menemani Rasulullah dalam perjalanan tersebut. Apakah perjalanan itu perjalanan dalam rangka untuk berperang ke tempat musuh, ataukah dalam rangka beribadah, misalnya umroh atau haji. Yang jelas kalau Rasulullah hendak melakukan perjalanan jauh, beliau akan mengundi siapa di antara istri beliau yang akan ikut. Dan ini salah satu kebiasaan Rasulullah. Ketika Rasulullah hendak berangkat memerangi Bani Mustalik, ternyata undian yang keluar adalah undian yang berisi nama Aisyah. Maka pada waktu itu Aisyah pun beliau bersiap-siap, berkemas-kemas untuk pergi bersama Rasulullah. Dan kebiasaan Aisyah kalau hendak melakukan perjalanan mendampingi Rasulullah seperti ini, beliau meminjam kalung milik saudara perempuannya.
Karena Asma punya saudara perempuan yang bernama karena Aisyah punya saudara perempuan yang bernama Asma. Asma ini lebih tua beberapa tahun daripada Aisyah. Mereka berdua sama-sama putri Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Asma punya kalung, Aisyah nggak punya. Maka Aisyah biasa meminjam kalung itu kepada Asma untuk melakukan perjalanan bersama Rasulullah. Perjalanan yang dimaksud biasanya dilakukannya itu dalam bentuk Rasulullah dan para sahabat di depan, Aisyah itu di belakang. Aisyah menunggangi unta khusus untuk beliau. Jadi tolong perhatikan, kalau istri Rasulullah menemani Rasulullah safar, itu enggak boncengan. Tapi apa? Di unta yang berbeda. Rasulullah di atas satu unta, kemudian istri beliau di atas unta yang lainnya. Dan biasanya unta istri beliau itu di belakang. Maksudnya itu bukan dekat dengan Rasulullah, tapi di belakang. Karena Rasulullah itu biasanya berjalan bersama sahabat-sahabat beliau. Unta beliau itu biasanya diikuti oleh sahabat-sahabat beliau. Nah, unta Aisyah di belakang. Unta Aisyah di bagian belakang. Dan Aisyah, kalau misal Aisyah atau istri Rasulullah lainnya, atau istri-istri Rasulullah lainnya, kalau misalnya ikut dalam perjalanan seperti itu, mereka menunggangi unta dan mereka berada di dalam semacam alat atau tandu yang disebut dengan sekedup. Tandu atau tempat, jadi di atas punuk unta itu dikasih semacam semacam tandu begitu, tapi ada tutupnya. Ada tutupnya, ada tabir yang menutupnya segi empat. Jadi kayak kotak begitu. Kayak kotak terbuat dari kayu ditaruh di atas punuk unta. Mungkin bisa browsing nanti, bisa googling sekedup unta. Bentuk sekedup, tulisannya itu sekedup pakai P, sekedup unta. Nah, biasanya istri Rasulullah ditaruh di dalam sekedup itu. Jadi untanya dibikin duduk dulu, lalu di atas unta itu ditaruh sekedup. Kayak tandu tapi tertutup dari empat sisi. Ada semacam pintunya yang mungkin terbuat dari kain. Jadi ketika kaum wanita atau istri Rasulullah berada di dalam sekedup itu, orang-orang yang di luar mereka nggak bisa melihat wajah wanita yang ada di dalam. Nah, itu dibawa, unta itu dibawa, biasanya itu ditarik, ya, ditarik oleh petugas khusus atau orang khusus. Nah, seperti itulah gambaran bagaimana kalau istri Rasulullah mengikuti Rasul dalam perjalanan seperti itu. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Nah, Aisyah pun begitu. Beliau berangkat menemani Rasulullah dalam perjalanan menuju Bani Mustalik. Beliau kemudian bersama Rasulullah sampai selesai perang, lalu kemudian tinggal di Bani Mustalik sekian hari sebagaimana kebiasaan Rasulullah, lalu kemudian pulang. Rasulullah dan pasukan itu di depan, Aisyah di belakang, dan ada sahabat-sahabat khusus yang mereka ini menjaga unta itu. Ada yang menarik tali kekangnya, ada yang bertugas ngangkat sekedup dari atas unta ditaruh ke bawah. Jadi ada sahabat-sahabat tertentu, ada sahabat-sahabat tertentu yang melakukannya. Nah, dalam perjalanan pulang itu, dan ini kejadian setelah apa yang tadi kita ceritakan di awal, setelah turunnya surah Al-Munafikun, setelah kejadian yang menimpa Zaid, terjadi peristiwa ini. Jadi mereka masih dalam perjalanan pulang menuju Madinah dan Rasulullah sempat singgah beberapa kali. Nah, di tempat terakhir beliau singgah itu waktunya di malam hari. Jadi mereka singgah beberapa tempat. Nah, di persinggahan terakhir sebelum mereka melanjutkan perjalanan sampai ke kota Madinah, mereka singgah di tempat itu, istirahat, dan itu di waktu malam. Di waktu malam. Dan dulu yang namanya kaum wanita, kalau mereka pengen buang air kecil, buang air besar, seperti yang diceritakan oleh Aisyah, mereka dulu biasanya melakukannya di waktu malam. Apakah dalam perjalanan jauh ataukah ketika sedang mukim.
Jadi coba bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, kebiasaan para sahabiah zaman dahulu kalau ingin BAB atau buang air kecil, mereka itu melakukannya di waktu, atau buang air besar. Kalau mereka ingin buang air besar itu dilakukannya di waktu malam hari. Di waktu malam hari. Mereka biasanya menjauh dari pemukiman, lalu menunaikan hajatnya, kemudian pulang. Nah, pada waktu mereka singgah di tempat terakhir itu, dan itu di malam hari, Aisyah ingin menunaikan hajatnya, maka beliau pun turun dari sekedup. Jadi Aisyah pengen keluar, para sahabat menjauh. Aisyah keluar dari sekedupnya, lalu berjalan ke tempat beliau hendak menunaikan hajatnya. Nah, pada waktu itu para sahabat menjauh, Aisyah pergi. Aisyah menunaikan hajatnya sampai selesai. Lalu pulang hendak masuk ke sekedupnya. Dan sekedupnya itu sudah ditaruh di atas tanah. Untanya sudah didudukkan, sekedupnya taruh di atas tanah. Nah, Aisyah pulang dari tempat menunaikan hajatnya. Ketika beliau sudah hendak masuk ke dalam sekedupnya, beliau tiba-tiba menyadari kalungnya nggak ada. Beliau menyimpulkan itu kalung terjatuh di tempat menunaikan hajat. Maka Aisyah belum masuk ke dalam sekedup, Aisyah langsung balik lagi ke tempat menunaikan hajatnya. Ketika Aisyah pulang ke tempat menunaikan hajatnya untuk mencari kalung, para sahabat yang bertugas mengangkat sekedup mengira Aisyah sudah ada di dalam. Maka mereka angkat sekedupnya, ditaruh di atas unta Aisyah. Nah, mungkin di antara kita akan bertanya, masa nggak bisa membedakan ada Aisyah atau enggak di dalam sekedup? Jawabannya memang mereka nggak bisa membedakannya, karena pada saat itu Aisyah masih kurus. Mereka waktu itu makannya sangat sedikit. Para sahabiah, istri-istri Rasulullah waktu itu mereka makannya sedikit sekali. Sehingga mereka belum digelayuti oleh daging atau lemak. Ini dikatakan Aisyah dalam hadis yang sahih. Kami waktu itu kurus-kurus. Kami belum digelayuti oleh lemak-lemak atau daging-daging pada tubuh kami. Karena kami makannya sedikit. Dan ini kondisi secara umum Rasulullah dan para sahabat sebelum tahun ke-7 Hijriah. Aisyah pernah bercerita, setelah penaklukan Khaibar di tahun ke-7 Hijriah, kehidupan kami mulai membaik. Maksudnya apa? Kami mulai bisa makan banyak, kami mulai bisa makan 2 kali sehari, kami bisa mulai makan selain kurma dan air. Jadi sebelum itu mereka jarang makan 2 kali sehari. Makan 1 kali sehari saja sudah luar biasa. Ini kondisi mereka. Ini bisa kita baca dalam hadis-hadis sahih. Kemudian tidak setiap mereka makan itu pakai daging. Rasulullah pernah 2 kali terlihat hilal atau 3 kali terlihat hilal, makan beliau dan istri beliau hanya kurma dan air. Bahkan disebutkan dalam satu hadis sahih sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah itu makan sampai kenyang itu hanya ketika diundang orang. Jadi ada sahabat beliau ngundang beliau makan-makan, nah itulah momen Rasulullah makan sampai kenyang. Abu Hurairah bercerita, Rasulullah sampai meninggal dunia nggak pernah makan sampai kenyang roti apa? Gandum. Rasul nggak pernah makan sampai kenyang roti gandum. Bukan karena Rasulullah gimana-gimana, tapi karena memang nggak ada atau sedikit. Jadi makan dan itu nggak kenyang. Satu-satunya momen Rasulullah makan sampai kenyang itu ketika diundang para sahabat. Nah, ini kondisi real mereka. Nah, kata Aisyah, kami waktu itu kurus-kurus. Kami belum digelayuti oleh daging-daging, belum digelayuti oleh lemak tubuh kami. Jadi berat badan mereka ringan. Sehingga ketika mereka ada di dalam sekedup, orang yang bertugas mengangkat sekedup ke atas unta, mereka nggak bisa membedakan ada orang atau enggak di dalam. Nah, mereka menurut perhitungan mereka Aisyah sudah pulang dan masuk ke dalam sekedup, maka mereka angkat, ditaruh di atas unta. Lalu setelah itu mereka mendengar aba-aba pasukan berangkat, mereka pun berangkat berjalan.
Sehingga pada waktu itu Aisyah yang masih mencari kalungnya di tempat beliau menunaikan hajat tertinggal. Jadi ketika dicari-cari dan akhirnya ketemu, Aisyah pulang ke tempat untanya, ternyata untanya sudah nggak ada. Orang-orang sudah berangkat pergi menuju Madinah. Dan ingat, ini di waktu malam. Waktu malam pada saat itu berbeda dengan zaman sekarang. Waktu malam saat itu betul-betul gulita, betul-betul gelap. Jadi mereka pergi, Aisyah masih mencari kalung yang ada di tempat beliau menunaikan hajat. Dapat pulang ke tempatnya sudah kosong. Orang-orang sudah pada pergi. Sahabat yang bertugas menarik unta Aisyah, menuntun unta Aisyah dan mengangkat sekeduk ke atas unta, mereka mengira ada Aisyah di dalam sekeduk. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa pada saat itu memang komunikasi antara laki-laki dan perempuan itu enggak mudah, enggak bermudah-mudahan. Ya. Beda dengan kita sekarang. Ya. Jadi enggak ada ceritanya sudah ada di dalam belum, sudah ada di belum, enggak ada cerita kayak gitu. Mereka udah mengira ada di dalam, diangkat, selesai, untanya diberdirikan, lalu dituntun, mengikuti rombongan maju menuju ke Madinah. Akhirnya Aisyah mendapati tempat itu kosong. Nah, tetapi Aisyah radhiyallahu anha, ingat Aisyah radhiyallahu anha waktu itu umur beliau baru 15 tahun. Jadi tolong bayangkan seorang remaja 15 tahun atau 16 tahun. Ketika Aisyah sampai di sana, dia mendapati tempat itu sudah kosong, orang-orang sudah pergi meninggalkan beliau. Beliau tidak panik. Beliau langsung berpikir, nanti di satu tempat mereka yang ada di depan pasti akan mendapati sekedupnya kosong. Mereka pasti ada yang balik ke tempat itu mencari Aisyah. Maka Aisyah dengan tenang duduk menunggu di sana sendirian di malam hari. Nah, ketika Aisyah duduk di sana sendirian di malam hari, beliau pun mengantuk. Beliau pun kemudian tertidur. Beliau tertidur di atas padang pasir sendirian di malam hari itu. Ketika beliau sedang tidur seperti itu, ternyata ada sahabat Rasulullah yang berjalan paling belakang. Jadi sahabat ini tertinggal juga. Namanya Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal ini punya kebiasaan, dia ini suka tidur. Jadi di pasukan itu selalu ketinggalan. Selalu ketinggalan di belakang. Tapi tetap mengikuti pasukan gitu. Nah, ketika Aisyah sudah tertidur sendirian itu, datanglah Sofwan bin Mu'attal. Beliau jalan menunggangi untanya sendirian. Dan memang beliau ketinggalan juga dari pasukan induk. Nah, ketika mendekat ke tempat Aisyah tidur, Sofwan bin Mu'attal tiba-tiba terkejut dan kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun zaujatu Rasulillah. Jadi beliau mengucapkan dengan nyaring istirja yang tadi kita sebutkan, kemudian berkata zaujatu Rasulillah, istri Rasulullah. Aisyah pun terbangun karena mendengar suara Sofwan. Maka Sofwan pun segera turun dari untanya, lalu untanya dimajukan ke arah Aisyah. Lalu unta itu dinaiki Aisyah. Antara mereka berdua, Aisyah dan Sofwan, tidak ada cakap-cakap, tidak ada percakapan, tidak ada ngobrol sama sekali, nggak ada. Satu-satunya kalimat, kata Aisyah radhiyallahu anha, satu-satunya kalimat yang terucap dari Sofwan kepadaku hanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang tadi membuat Aisyah terbangun. Dan Sofwan langsung sadar ini istri Rasulullah, karena hanya Aisyah yang dibawa oleh Rasulullah waktu itu. Maka untanya dikedepanin, didorong ke arah Aisyah, lalu Aisyah menaiki unta itu. Kemudian Sofwan menuntun tali kekangnya, membawa unta itu berjalan menyusul pasukan yang ada di depan. Ternyata pasukan yang ada di depan sudah sangat jauh, baru kesusul ketika matahari sudah terbit dan tinggi.
Jadi udah terang. Barulah mereka berdua bisa menyusul pasukan. Artinya ketika mereka sampai di tengah-tengah pasukan, seluruh mata yang ada di pasukan bisa melihat langsung Sofwan jalan sambil menuntun tali kekang untanya. Di atas unta ada Aisyah. Mereka bisa melihat semuanya. Mereka bisa melihat semuanya. Dan ini bisa kita bayangkan apa yang terbetik di hati-hati mereka waktu itu. Disebutkan oleh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri di sini, ra'a dzalika an-nasu takallama kullun minhum bisyakilati. Manusia waktu itu melihat pemandangan itu. Aisyah di atas unta, kemudian jalan di depan unta itu sambil menuntun tali kekang Sofwan bin Mu'attal. Manusia melihat pemandangan itu dan masing-masing mereka berpendapat sesuai dengan tabiat mereka masing-masing. Nah, sekarang yang jadi masalah, di tengah-tengah mereka waktu itu ada orang-orang munafik. Ada Abdullah bin Ubay bin Salul, ada teman-temannya, melihat juga pemandangan seperti itu. Maka mereka pun kasak kusuk. Mereka langsung bisik-bisik, ngomong begini, itu, dan seterusnya. Gak kebayang ya, bagi kita bagaimana waktu itu kejadian segera terjadi. Orang-orang munafik kasak kusuk, bisik-bisik satu sama lain, dan mereka kemudian menduga Sofwan berduaan dengan Aisyah berzina di belakang mereka, di belakang pasukan. Kemudian mereka sebarkan kasak kusuk itu ke orang-orang yang lainnya. Sehingga ketika mereka sampai di Madinah, kabar itu segera pindah dari satu mulut ke mulut yang lainnya, menyebar dari tengah-tengah orang munafik ke penduduk Madinah lainnya. Dan tidak sedikit sahabat Rasulullah yang terpengaruh. Tidak sedikit sahabat Rasulullah yang terpengaruh dengan kasak kusuk itu. Karena memang ini pemandangan yang gak biasa. Seorang laki-laki bukan mahramnya berjalan sendirian di atas unta seorang wanita bukan mahramnya, istri orang. Dari malam hari baru nyampe sekarang. Nah, ini semua Allah takdirkan terjadi untuk apa? Menjadi pelajaran bagi mereka dan bagi kita sekarang. Yang jelas pada waktu itu menyebar kabar itu pelan-pelan ke seluruh kota Madinah. Tidak sedikit sahabat yang terpengaruh, tidak sedikit juga sahabat Rasulullah yang terpengaruh lalu ikut menyebarkannya juga. Aisyah berzina dengan Sofwan. Sofwan berzina dengan Aisyah dalam perjalanan pulang dari Bani Mustalik. Tersebar kabar itu. Nah, sebagian sahabat dan mungkin kebanyakan sahabat mereka bertahan untuk berhusnuzon. Mereka bertahan untuk selalu berhusnuzon. Gak mungkin itu istri Rasulullah dan seterusnya. Allah gak mungkin memilihkan wanita-wanita untuk menjadi pendamping Rasulullah kecuali dari wanita yang baik-baik. Allah melihat itu dari awal sampai akhir. Jadi sebagian besar sahabat mereka berhusnuzon, menahan diri mereka. Sebagian lain terpengaruh. Ya, apalagi Aisyah waktu itu masih muda. Masih umur sekitar 15 atau 16 tahun. Nah, Aisyahnya sendiri gak tahu kalau dirinya digosipin oleh orang-orang munafik. Kalau kabar tentang dirinya itu menyebar, Aisyah nggak tahu. Kenapa? Karena sesampainya di Madinah, masuk ke rumah, beliau sakit. Dan beliau pun terbujur sakit di atas pembaringan. Setelah itu, sepulang dari perjalanan tersebut, Aisyah tidak menyadari adanya kabar dusta itu. Tapi Aisyah merasa sikap Rasulullah agak sedikit berbeda. Nah, Aisyah nggak menyadari hal itu. Dan itu berlangsung berhari-hari lamanya. Sampai suatu malam Aisyah ingin menunaikan hajatnya. Maka beliau keluar ditemani sama sahabiyah yang bernama Ummu Mistah. Mereka pun pergi keluar di malam hari menjauh dari pemukiman untuk menunaikan hajat mereka.
Nah, dalam perjalanan untuk menunaikan hajat tersebut, Ummu Mistah kesandung. Kemudian apa? Terucap. Kalau bahasa kitanya kayak latah gitu. Jadi beliau tersandung lalu terucap sesuatu. Yang terucap dari mulutnya adalah celaka Mistah. Celaka Mistah. Aisyah kaget. Ummu Mistah mendoakan kejelekan untuk anaknya Mistah. Kata Aisyah, kenapa engkau melakukan seperti itu? Padahal Mistah adalah veteran perang Badar. Maka Ummu Mistah segera berkata, tidakkah engkau tahu apa yang telah menyebar di kota Madinah sekarang? Jadi kata Ummu Mistah terpengaruh dengan kabar itu dan ikut menyebarkannya. Mistah putra Ummu Mistah menyebarkan kabar itu. Dan Ummu Mistah memandang ini perbuatan jelek, perbuatan buruk, sehingga pasti akan mendatangkan keburukan juga. Maka ketika tersandung seperti itu, jatuh mendoakan kejelekan untuk Mistah. Jadi kata Ummu Mistah, tidakkah engkau tahu wahai Aisyah kabar yang telah tersebar di Madinah? Memang ada kabar apa? Aisyah tanya balik. Akhirnya diceritakan kabar bahwa orang-orang sebagian menuduh Aisyah berzina dengan Sofwan. Kaget Aisyah, maka setelah pulang dari menunaikan hajat, pulang ke rumah, minta izin kepada Rasulullah supaya bisa bermalam di rumah orang tuanya, Abu Bakar dan Ummu Ruman. Rasulullah pun mengizinkan, maka Aisyah pun pulang ke rumah orang tuanya. Sesampainya di rumah orang tua Aisyah, Abu Bakar dan Ummu Ruman, Aisyah bertanya kepada Abu Bakar dan kepada Ummu Ruman, orang tua Aisyah, tentang kabar tersebut. Maka diceritakanlah oleh kedua orang tua Aisyah kabar yang beredar. Maka ketika sampai kabar itu kepada Aisyah secara lengkap, Aisyah pun menjadi apa? Menjadi hancur, sedih dengan kesedihan yang mendalam. Beliau langsung menangis, gak menyangka tersebarnya kabar tersebut. Disebutkan di sini, faja'alat tabki, maka Aisyah pun segera menangis. Fabakat lailataini wa yauman, beliau menangis selama 2 malam 1 hari. Saking hancur dan sedihnya beliau. Gak menyangka orang-orang menuduh beliau telah melakukan perbuatan zina. Ya. Dan itu berlangsung selama 2 malam 1 hari. Sampai setelah nangis terus begitu, berurai air mata, 2 malam 1 hari, hatta zannat annal buka faliko kabadiha. Pada waktu itu Aisyah ketika sudah menangis dengan sesedihnya seperti itu, beliau akhirnya sampai mengira dengan tangisannya itu beliau bisa apa? Bisa menghancurkan, ya, menghancurkan apa? Kabad apa? Apa kabadun? Lambung. Jadi beliau waktu itu radhiyallahu anha betul-betul sedih dan menangis. Betul-betul menangis dengan tangisan yang betul yang pilu, ya, tangis yang betul-betul pilu. Dan beliau nggak peduli, ya, meskipun salah satu organ beliau bisa rusak karena tangisan itu. Dan itu terus berlangsung 2 malam 1 hari. Nah, setelah berlalu 2 malam dan 1 hari dalam kondisi seperti itu, datanglah Rasulullah ke rumah Abu Bakar. Datang ke rumah Abu Bakar lalu menyampaikan sesuatu kepada Aisyah. Dan ini kejadian berarti sudah berlangsung selama 1 bulan dari kepulangan mereka di perang Bani Mustalik. Jadi tiba di Madinah, kemudian berlangsung beberapa hari berlangsung, kemudian sampai Aisyah tahu, lalu datang Rasulullah, ini sudah 1 bulan. Rasulullah datang, bertamu ke rumah Abu Bakar, kemudian menjumpai Aisyah di sana. Lalu menyampaikan kepada Aisyah, amma ba'd, ya Aisyah, wahai Aisyah,
fa innahu qad balagoni angki kadza wa kadza, sungguh telah sampai kepadaku kabar engkau telah melakukan ini dan itu, engkau begini dan begitu. Fa in kunti bari'atan fasayubarri'ukillah. Kalau memang engkau berlepas diri dari itu, engkau tidak melakukan yang seperti itu, niscaya Allah akan menyucikan dirimu. Niscaya Allah akan membersihkan namamu. Wa in kunti almamti bidzanbin fastaghfirillah wa tubi ilaihi. Dan jika memang engkau melakukan dosa seperti itu, maka beristighfarlah engkau, bertaubatlah engkau kepada Allah. Fa innal abada idza tarafa bidzanbihi tsumma taba ilallah taballahu alaihi. Sesungguhnya seorang hamba jika dia mengakui dosanya lalu dia tobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya itu. Jadi Rasulullah dengan lemah lembut mengatakan ini kepada Aisyah, wahai Aisyah, kami mendengar begini dan begitu tentang dirimu, ceritanya begini dan begitu tentang engkau. Kalau memang engkau tidak melakukannya, Allah akan menjagamu, Allah akan membersihkan namamu. Tapi kalau memang engkau betul melakukannya, istighfarlah, bertobatlah kepada Allah, dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itu ucapan Rasulullah kepada Aisyah. Maka pada waktu itu Aisyah radhiyallahu anha yang masih sedih, masih belum kering air mata beliau menjawab, wallahi, demi Allah, sungguh engkau telah mendengar atau kalian telah mendengar cerita tentangku, dan cerita tersebut telah beredar di tengah kalian, dan sebagian kalian telah membenarkan cerita tersebut. Kalau sekarang aku bilang aku nggak melakukannya dan Allah mengetahui bahwasanya aku tidak melakukannya, kalian pasti tidak akan mempercayai aku. Tetapi kalau sekarang aku mengakuinya dengan sesuatu yang aku tidak lakukan dan Allah yang mengetahui bahwasanya aku tidak melakukannya, kalian pasti akan membenarkan pengakuanku. Paham ya maksudnya? Kalau aku bilang aku nggak melakukannya, kalian udah keburu membenarkan cerita itu. Tapi sekarang kalau aku pura-pura ngaku, kalian pasti akan membenarkan aku langsung. Ya. Wallahi, demi Allah, ma ajiduli walakum mathalan illa qaula Abi Yusuf. Demi Allah, aku tidak mendapati antara aku dan kalian permisalan yang tepat kecuali apa yang pernah dulu diucapkan oleh ayahnya Nabi Yusuf. Maksudnya apa? Ayat 18 surat Yusuf. Fasobrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Maka sekarang bagiku hanyalah kesabaran yang bagus, dan Allah tempat meminta pertolongan. Allah tempat mengembalikan segala sesuatu atas apa-apa yang kalian ceritakan seperti itu, atas apa-apa yang kalian sifatkan seperti itu. Jadi Aisyah hanya pasrah. Aku sekarang hanya bisa bersabar sebagaimana sabarnya dulu orang-orang terdahulu. Sabrun jamil, kesabaran yang bagus. Dan Allah tempat aku meminta pertolongan. Ini jawaban Aisyah atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan memang Aisyah nggak berzina. Maka Aisyah pun segera masuk ke kamar beliau, berbaring. Ketika Aisyah berbaring seperti itu, tiba-tiba Rasulullah terdiam. Dan orang tua Aisyah melihat dan menyadari waktu itu ada sesuatu yang turun kepada Rasulullah. Maka Rasulullah terdiam waktu itu, beliau mendapatkan wahyu. Setelah selesai, beliau pun segera tersenyum, karena beliau baru saja mendapatkan wahyu terkait Aisyah. Lalu Rasulullah berkata kepada Aisyah yang ada di dalam kamar, ya Aisyah, wahai Aisyah, amallahu faqad barra'aki. Ya, sungguh Allah telah menyucikan dirimu, telah membersihkan dirimu.
Lalu setelah itu Rasulullah membacakan surat An-Nur ayat 11 sampai ayat ke-20. Jadi surat An-Nur ayat 11 sampai ayat ke-20 adalah ayat-ayat yang Allah turunkan terkait dengan kabar dusta yang menimpa Aisyah. Yang inti dari ayat itu adalah apa yang tersebar di kalangan manusia itu adalah kabar dusta. Aisyah betul-betul tidak melakukannya. Dan Allah sebagai saksi bahwasanya Aisyah tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang munafik. Nah, ini sebab turun surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 20. Aisyah sendiri ketika mendengarkan ayat-ayat tersebut, beliau nggak menyangka. Beliau berharap Allah membersihkan nama beliau. Beliau berharap Allah menyampaikan kabar yang sebenarnya kepada Rasulullah, tetapi melalui mimpi. Jadi Aisyah pribadi mengharap Allah kasih tahu Rasulullah yang sebenarnya terjadi melalui mimpi. Yang namanya mimpi Rasulullah itu wahyu. Ternyata Allah menurunkan 10 ayat di surah An-Nur yang berisi cerita tentang Aisyah tidak melakukan apa yang dituduhkan kepada beliau. Dan Aisyah enggak menyangka yang turun malah ayat-ayat Al-Quran yang terus dibaca sampai hari kiamat nanti. Dan ini di luar dugaan Aisyah radhiyallahu anha. Maka sejak saat itu ayat-ayat tersebut menjadi persaksian dari Allah bahwasanya Aisyah tidak berzina sama sekali. Aisyah tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh orang-orang munafik. Dan Allah yang menjadi saksinya. Artinya apa? Allah yang maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar, maha mengetahui sampai hal-hal yang paling kecil, bersaksi Aisyah tidak melakukan sesuatu yang dituduhkan oleh orang-orang munafik. Turun ayat-ayat ini. Sehingga barang siapa yang setelah turunnya 10 ayat ini masih tetap berkata Aisyah berzina, maka sungguh dia telah menolak ayat-ayat ini. Dan orang yang menolak satu huruf saja dari ayat-ayat Al-Quran, dia jatuh ke dalam kekufuran. Dia jatuh ke dalam kekafiran. Dan ini salah satu alasan kenapa kita nggak suka kepada orang-orang Syiah. Kita nggak suka kepada orang-orang Syiah, itu salah satu sebabnya mereka menolak ayat-ayat ini. Mereka masih menganggap Aisyah berzina dengan Safwan, bahkan dengan sahabat lainnya, na'udzubillah. Padahal ayat ini jelas yang bersaksi adalah Allah, penguasa alam semesta, yang menciptakan manusia, yang mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Allah bersaksi melalui ayat-ayat ini tentang Aisyah. Dan sungguh orang-orang Syiah masih tetap menuduh Aisyah berzina. Maka kita nggak suka dengan orang-orang Syiah, membenci orang-orang Syiah, karena salah satu alasannya mereka telah menolak ayat-ayat ini. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, setelah turun ayat ini, maka ayat ini disampaikan kepada para sahabat, dibacakan kepada para sahabat, dicatat oleh para sahabat dan dihafal oleh para sahabat. Setelah itu Rasulullah SAW beliau mengumpulkan sahabat-sahabat yang telah menyebarkan kabar dusta terkait Aisyah. Ternyata yang menyebarkan kabar dusta dari kalangan sahabat, mereka adalah Mistah yang tadi kita sebutkan di awal, kemudian Hasan bin Thabit Al-Ansari, dan Hamnah bintu Jahsyin radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka bertiga dipanggil, lalu mereka dicambuk 80 kali. Ini adalah hukuman bagi siapa saja yang menyebarkan kabar dusta tentang seseorang yang melakukan perzinahan. Dicambuk 80 kali oleh Rasulullah. 3 orang, pertama Mistah bin Usasah, yang kedua Hasan bin Thabit, yang ketiga Hamnah bintu Jahsyin. Mereka masing-masing dicambuk 80 kali, 80 kali dan 80 kali. Adapun Abdullah bin Ubay dan orang-orang munafik lainnya, mereka tidak dicambuk oleh Rasulullah.
Mereka tidak dihukum oleh Rasulullah. Kenapa? Yang pertama, karena yang namanya hukuman kayak tadi itu adalah penebusan atas dosa yang dilakukan sahabat-sahabat ini. Jadi mengurangi dosa apa yang mereka lakukan. Sementara Abdullah bin Ubay dan orang-orang munafik, mereka ini sudah dipastikan akan diazab oleh Allah di hari kiamat nanti. Artinya tidak ada pengurangan, peringanan dari siksa yang bakal menimpa mereka. Sehingga dibiarkan, tidak dihukum sama sekali. Dan Allah sudah menjanjikan azab yang sangat pedih di hari kiamat nanti bagi mereka orang-orang munafik. Dan yang kedua, alasan kedua adalah untuk kemaslahatan yang Rasulullah pandang lebih besar ya, daripada kalau ditegakkan hukuman kepada mereka orang-orang munafik yang telah menyebarkan kabar dusta tersebut. Nah, hadirin jamaah semoga dirahmati Allah, semua ini berlangsung setelah 1 bulan kepulangan mereka dari Bani Mustalik. Dan ini semua terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Sehingga sejak saat itu Aisyah namanya bersih kembali. Kemudian para sahabat mengambil banyak pelajaran dan ibrah dari peristiwa tersebut ya. Dan lihat bagaimana Allah membuka rangkaian ayat yang tadi diturunkan terkait Aisyah. Innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sesungguhnya orang-orang yang datang membawa kabar dusta itu, mereka itu sebagiannya adalah kelompok kalian sendiri. Maksudnya apa? Ada di antara sahabat-sahabat Rasulullah sendiri yang terpengaruh ya. Sehingga mereka menyebarkan kabar-kabar dusta terkait Aisyah. Dan di sini kita bisa lihat bagaimana pada waktu itu para sahabat mereka mendapatkan pelajaran-pelajaran sangat penting. Mereka melihat ini adalah sesuatu yang besar. Mereka bisa memetik bagaimana seharusnya mereka bersikap. Dan yang paling penting dari itu semua, terkhusus untuk kita zaman sekarang, keberadaan orang-orang munafik itu jauh lebih berbahaya daripada musuh dari kalangan orang-orang kafir. Orang-orang munafik sejatinya mereka orang-orang kafir, tapi mereka pakai baju Islam. Sehingga mereka lebih bahaya daripada orang-orang kafir. Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang menjadi musuh Rasulullah, yang menjadi musuh kaum muslimin, mereka terlihat dari casingnya, ini musuh. Sementara orang-orang munafik, mereka itu di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka pakai peci, mereka pakai jubah, mereka sholat, di shop pertama bahkan, mereka saum, mereka berjihad fisabilillah. Tapi itulah mereka jauh lebih berbahaya. Musuh yang paling berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir pada umumnya. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. 2 kisah setelah selesai perang Bani Mustalik dalam perjalanan pulang menuju Madinah. Mudah-mudahan 2 kisah ini menjadi salah satu cermin bagi kita dan bisa kita ambil pelajaran penting darinya. Semoga duduknya kita di sini terhitung di sisi Allah sebagai satu amal ibadah dan satu amal solih. Kita cukupkan sampai di sini. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.